Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali bersama kami penyuluh perikanan Satmingkal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui instruksi dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang sangat berkomitmen mengembangkan budidaya lobster nasional. Hal ini sejalan dengan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Permen KP nomor 17 tahun 2021. Adanya kebijakan menghentikan ekspor benih-benih lobster BBL dan menggenjot industri budidaya yang sangat tepat. Lobster memiliki nilai ekonomis yang tinggi, memiliki tekstur daging lembut, halus, gurih, dan kaya protein. Hasil penelitian menunjukkan tingkat sintasan atau kelulusan hidup lobster di alam hanya 0,01%. Sangat berharga sekali jika satu ekor benih bisa menjadi lobster dewasa yang dapat dikonsumsi. Oleh karena itu, dilakukan upaya budidaya pembesaran lobster, di mana dengan melakukan budidaya pembesaran lobster diharapkan dapat menjaga keberlanjutan dan ketersediaan lobster di alam. Lobster mutiara dan lobster pasir merupakan lobster yang paling potensial untuk dikembangkan melalui sistem budidaya perikanan. Nilai ekspor lobster konsumsi akan jauh menguntungkan dibandingkan ekspor benih. Apalagi budidaya lobster sesuai dengan karakteristik usaha dan kemampuan teknis masyarakat pesisir sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang besar. Sesuai Permen KP nomor 17 tahun 2021, segmentasi usaha budidaya lobster di Indonesia terbagi dalam dua segmen usaha meliputi pendederan dan pembesaran. Tahap pendederan 1-2 bulan. Benih-benih lobster hasil tangkapan dari alam yang berukuran kurang dari 1 gram didederkan dengan menggunakan wadah akuarium selama 1-2 bulan dengan ukuran lebih dari 5 gram. Benih hasil tangkapan dari alam diadaptasi beberapa saat sebelum dimasukkan ke dalam wadah akuarium. Benih lobster yang sudah didederkan selama 1-2 bulan di dalam wadah akuarium akan dilanjutkan pemeliharaannya ke dalam wadah yang lebih luas. Penggelondongan 3-5 bulan. Adapun wadah yang digunakan dalam fase penggelondongan di BP3 Ambon menggunakan bak fiber berbentuk bulat dan persegi panjang. Benih lobster dipelihara dalam fase penggelondongan berjalan selama 3-5 bulan. Selama masa pemeliharaan, di fase penggelondongan diberikan pakan dengan frekuensi 1-2 kali dalam sehari. Adapun jenis pakan yang diberikan bervariasi dengan jenis daging, kekerangan, dan daging ikan ruca. Lobster yang dipelihara di dalam wadah pemeliharaan agar satu sama lain tidak memangsa, maka akan diberikan sarana shelter atau tempat berlindung bagi setiap lobster. Tingkat pemangsaan yang sangat tinggi bagi kehidupan lobster, maka jumlah shelter yang disediakan harus disesuaikan dengan jumlah benih lobster yang ada di dalam wadah pemeliharaan. Adapun peran shelter sangat penting bagi lobster di saat lobster sedang berganti kulit atau molting. Dalam kondisi molting, lobster sangat lemah dan kulitnya masih dalam keadaan sangat lunak, sehingga memberikan peluang bagi lobster yang kuat untuk memangsanya. Selanjutnya, masa pemeliharaan pada fase penggelondongan beberapa parameter kualitas air tetap dijaga. Di antaranya kelarutan oksigen, pH, dan suhu perairan. Untuk menjaga agar kelarutan oksigen tetap terjaga, diberikan fasilitas aerator sebagai sarana pendukung untuk menghasilkan kelarutan oksigen dalam media pemeliharaan.
Wadah pemeliharaan juga disediakan unit pengelolaan air secara berkesinambungan atau yang disebut Recirculation Aquaculture System atau yang biasa disebut RAS. Unit RAS ini sangat membantu ketersediaan air yang ideal tanpa pergantian air secara periodik. Unit RAS yang dilengkapi dengan sistem filtrasi sangat membantu akan kualitas mutu air. Sisa pakan dan kotoran yang mengendap di dasar kolam akan terfiltrasi dalam unit RAS. Unit RAS juga dilengkapi dengan sebuah alat yang disebut dengan protein skimmer, adalah alat yang digunakan untuk membuang kotoran organik termasuk kotoran ikan, sisa-sisa makanan, dan protein pada wadah pemeliharaan. Sementara sistem filtrasi yang terdapat pada unit RAS dapat dilakukan perawatan atau maintenance dengan mencuci dan mengganti lembaran kain filter secara periodik. Benih lobster dalam pemeliharaan fase penggelondongan memiliki berat 3-50 gram. Tahap pembesaran pertama 2-3 bulan. Setelah masa pemeliharaan fase penggelondongan selama 3-5 bulan, benih lobster degrading yang memiliki ukuran berat berkisar 30-50 gram dan kemudian dipindahkan ke wadah pembesaran yang lebih luas. Wadah yang digunakan adalah bak terpal plastik berdiameter 10 meter dan sebagian dipelihara di Karamba Jaring Apung KJA. Selama pemeliharaan di bak terpal plastik, penanganan lobster sama halnya dengan penanganan pemeliharaan fase penggelondongan. Di dalam kolam telah disediakan sejumlah shelter sebagai tempat persembunyian lobster yang dikondisikan dengan jumlah lobster yang ditebar ke dalam wadah pemeliharaan. Lobster yang dipelihara selalu dipantau dosis pakan yang diberikan. Adapun jenis pakan yang diberikan bervariasi antara kekerangan dan daging ikan ruca. Frekuensi pemberian pakan 1-2 kali dalam sehari. Wadah pemeliharaan lobster di kolam terpal plastik dilengkapi juga dengan satu unit pengelolaan sirkulasi air atau RAS yang terpasang di setiap bak serta dilengkapi juga dengan alat protein skimmer. Unit RAS berfungsi sebagai alat untuk memfiltrasi sejumlah kolam air secara berkesinambungan. RAS yang dilengkapi dengan bahan-bahan seperti kain dakron, biobol, dan sejumlah karang jahe yang berfungsi untuk memisahkan air dari kotoran maupun suspensi lain yang larut dalam media air. Perawatan bahan filtrasi dilakukan secara berkala dan dapat diganti kain dakron yang sudah mengalami kerusakan. Pada fase pembesaran lobster dipelihara selama 2-3 bulan. Pada fase pembesaran pertama, ukuran lobster sudah bisa mencapai 150-200 gram. Pembesaran kedua 3-4 bulan. Pada tahap pembesaran kedua, benih lobster yang sudah berukuran di atas 150-200 gram dipindahkan ke dalam wadah lain, dapat dilakukan pembesaran di KJA atau juga pada wadah bak bulat yang berukuran diameter 10 meter. Tahap pembesaran kedua dilakukan lama pemeliharaan selama 3-4 bulan hingga mencapai ukuran permintaan pasar yang berkisar 400-500 gram. Pada budidaya pembesaran lobster di KJA, benih lobster yang disortir dan digrading dari tahap pendederan kedua berukuran 150-200 gram dimasukkan ke dalam jaring KJA dengan kepadatan 5 ekor per meter persegi ke dalam jaring berkisar 3-5 meter dengan dimensi panjang kali lebar sama dengan 3 x 3 meter.
Sedangkan budidaya atau pembesaran lobster di KJA, pengontrolan parameter kualitas air sulit dikendalikan. Peran pengelolaan jenis pakan dan jumlah pakan yang diberikan sangat membantu percepatan pertumbuhan lobster. Untuk pengelolaan pakan diberikan pakan segar berupa pakan kerang dan pakan ruca sebesar 3% sampai 5% total biomasa. Frekuensi pemberian pakan 2 kali dalam sehari. Kegiatan usaha pendederan hingga ke pembesaran lobster dapat dilakukan dengan memakan waktu pemeliharaan 12 sampai 14 bulan. Mengingat harga jual lobster di pasar internasional sangat menjanjikan. Dengan demikian, tingkat ekonomi pembudidaya dapat meningkat tanpa melanggar peraturan yang ada. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah berhasil menemukan teknologi budidaya pendederan dan pembesaran lobster, dan kami akan berbagi kepada masyarakat yang mau melakukan dan terjun untuk budidaya lobster. Dengan demikian, kita mampu bersaing dengan pasar lobster di Vietnam. Bahkan Indonesia harus bisa mengalahkannya dan pasti mampu bersaing dengan Vietnam dengan potensi yang kaya di Indonesia. Dengan begitu, kita akan menjadi produsen lobster terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kekayaan laut yang cukup besar, salah satunya lobster. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara penghasil lobster terbesar di dunia. Sumber daya benih lobster pasir dan lobster mutiara yang melimpah yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk dibudidayakan dengan baik. Untuk itu, diperlukan ahli-ahli atau pembudidaya untuk mengembangkan sektor tersebut dengan cara budidaya yang berkelanjutan. Pasar lobster tersedia untuk ekspor ke Cina, Korea Selatan, Singapura, dan Jepang, serta domestik. Berpotensi menjadi sumber pemasukan devisa negara lantaran merupakan komoditas bernilai ekonomis tinggi. Lobster adalah komoditas unggul perikanan budidaya bernilai ekonomis tinggi yang akan didorong sebagai sumber devisa negara. Pembudidaya sejahtera, Indonesia maju. Salam sehat, salam fresh, Mina Mania. BP3 Ambon terus melaju untuk Indonesia maju.